Untuk mempermudah pengelolaan perusahaan seperti perusahaan atau korporasi yang besar, biasanya di dalam organisasi dilakukan kategorisasi. Yang paling umum adalah kategorisasi berdasarkan pasar yang dilayani dan produk atau jasa yang diberikan. Contohnya adalah ini pasar korporasi, ini pasar retail. Ini produk untuk segmen A, segmen B, dan segmen C. Untuk membuatnya itu menjadi cepat, organisasi tersebut di dalamnya juga distrukturkan berdasarkan itu. Organisasi, suborganisasi ini mengurusi korporat, suborganisasi ini mengurusi retail, suborganisasi ini mengurusi segmen A, B, C, dan lain sebagainya. Dalam mengembangkan produk atau jasa yang baru, kadang-kadang atau terlampau sering dalam dinamika belakangan ini, yang jawabannya adalah pelanggan menginginkan suatu produk atau jasa yang lintas struktur organisasi atau lintas kategorisasi. Sebuah produk yang tidak bisa dikatakan ini produk retail atau produk korporat. Karena customer-nya sendiri adalah gabungan antara organisasi dan pegawai dari organisasi itu. Atau mungkin ada suatu jasa yang diinginkan di mana di dalamnya melibatkan banyak sekali subproduk-subproduk yang masing-masing subproduk itu dalam organisasi diciptakan oleh satu suborganisasi. Nah, inilah yang harus menjadi pegangan bagi manajemen dalam membuat aturan, prinsip, mekanisme dalam menciptakan produk yang lintas struktur organisasi. Seringkali yang terjadi adalah mereka mengatakan bahwa mohon maaf kita tidak bisa menciptakan produk itu. Padahal sebenarnya mereka bisa menciptakan produk itu. Hanya saja karena produk itu untuk diciptakannya harus bekerja sama antara beberapa suborganisasi yang sehari-harinya tidak bekerja sama, maka mereka mengatakan tidak bisa. Saudara-saudara sekalian, customer is the king. Artinya apa? Yang mereka inginkan itu adalah benar-benar yang harus dipenuhi. Seorang atau sebuah perusahaan harus berusaha keras bekerja untuk bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Masalah struktur organisasi, masalah pengelompokan di dalam organisasi, bukan masalah pelanggan, bukan menjadi concern pelanggan. Bagi mereka adalah yang mereka inginkan perusahaan bisa menciptakannya. Seperti halnya sebuah dapur dalam restoran. Ketika pelanggan meminta menu atau meminta makanan yang tidak ada di menu, sementara makanan yang diminta adalah terdiri dari bahan-bahan yang sebenarnya ada di dapur, maka ada dua pilihan. Restoran tersebut mengatakan saya tidak punya, saya tidak bisa, atau mengatakan saya bisa karena bahannya sama dan koki kami bisa membuat itu. Sama dalam organisasi, Anda punya pilihan. Menolak yang diinginkan pelanggan hanya karena semata-mata struktur Anda tidak mampu melayaninya, atau Anda menerimanya tapi harus merombak pola pikir, struktur atau silo-silo yang saling berdiri sendiri ini. Jika menolaknya, tentu saja akan ada pihak lain yang memanfaatkannya, yaitu kompetitor. Oleh karena itu, benar-benar pikirkan bagaimana jika ada permintaan, terutama dari pelanggan existing Anda, terhadap suatu produk yang untuk membuatnya harus membutuhkan kerjasama erat antara beberapa subkelompok organisasi yang selama ini bekerja sendiri-sendiri dalam penetrasi marketnya. Terima kasih.